Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayakan saya berbicara di sini, dan terima kasih juga kepada Dr. Budiman yang sebagai moderator sudah membacakan CV saya dan memperkenalkan saya. Baik, saya akan mulai presentasi ini. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Topik yang diberikan ke saya adalah mengenai permasalahan diagnosis laboratorik pada berbagai spektrum gangguan tiroid. Topik ini saya mulai dengan suatu kasus yang diterbitkan atau dipublikasi di BMJ Case Report tahun 2020 mengenai subacute thyroiditis associated with COVID-19. Jadi pasien seorang laki-laki berusia 34 tahun dari Myanmar datang ke gawat darurat salah satu rumah sakit di Singapura. Keluhannya demam 4 hari, batuk kering, sakit kepala, dan anosmia. Dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, pasien didiagnosis sebagai COVID-19 dan dikirim untuk isolasi di tempat yang disediakan. 3 hari kemudian, pasien mengeluh batuk kering dan sakit tenggorokan, namun tanda vitalnya stabil dan sudah tidak ada demam, dan diberikan oleh dokter paracetamol. Pada perawatan hari kelima, pasien mengeluh nyeri di leher bagian depan dengan scoring 5/10, ada takikardi, orofaringnya tidak ada luka ataupun eksudat, auskultasi paru tidak ada kelainan. Pada pemeriksaan leher, didapatkan goiter yang difus asimetrik pada kedua regiolobus dan ada nyeri tekan. Tidak ada ekstensi retrosternal maupun blood dan beberapa KGB leher teraba bilateral. Tidak ada tanda tirotoksikosis pada mata, pretibial myxedema ataupun tangan yang tremor. Dan juga tidak ada riwayat penyakit yang berkaitan dengan status tiroid seperti palpitasi, diare, peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan, ataupun intoleransi panas. Dari pemeriksaan laboratorium ditemukan TSH yang rendah, serta FT3 dan FT4 yang meningkat, dengan antibodi terhadap tiroglobulin dan tiroid peroksidase yang negatif. Selain itu, pemeriksaan LED dan CRP ditemukan meningkat, dengan kultur darah baik aerob dan anaerob negatif. Kemudian deteksi virus lain penyebab infeksi orofaring dengan swab PCR semuanya negatif. Dokter mendiagnosis sebagai tiroiditis subakut et causa COVID-19 berdasarkan klinis COVID-19-nya dan terdapat nyeri pada kelenjar tiroid, pembesaran difus asimetrik, pemeriksaan lab yang menunjukkan adanya hipertiroid. Penyakit Graves dan tiroiditis autoimun dapat disingkirkan karena TRAP dan TPO antibodinya juga negatif ya. Pasien diberikan steroid. Hari kedua setelah pemberian steroid, nyeri di leher berkurang dan pembesaran di lehernya juga mengecil. Hari kelima terapi, CRP-nya mulai menurun, inflamasinya menurun seiring dengan gejala hipertiroidnya yang berkurang. Dan setelah 10 minggu berobat jalan, baru tes fungsi tiroid FT4 dan TSH-nya kembali normal. Ya, ini sedikit teori mengenai tiroiditis subakut. Jadi penyakit ini merupakan penyakit inflamasi yang dapat sembuh sendiri dan ditandai dengan nyeri pada leher dan pembengkakan kelenjar tiroid.
Etiologinya bisa virus, bakteri, jamur, ya. Dan saat ini banyak laporan kasus tiroiditis subakut yang berhubungan dengan infeksi SARS-CoV-2. Insidennya 12,1 kasus per 100.000 per tahun dan lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria. Lebih dari 50% mengalami gejala tirotoksikosis yang diikuti dengan eutiroid atau hipotiroid dan kembali normal dalam waktu 3 bulan. Temuan laboratorium bisa peningkatan dari laju endap darah dan CRP, kemudian TSH yang rendah dengan FT3 dan FT4 yang meningkat pada stadium awal penyakit, jumlah leukosit yang meningkat ringan atau normal, dan sering juga disertai dengan anemia ringan. Nah, ini diagnosa bandingnya. Jadi pada kolom kedua nih yang PFSAT ini adalah subakut tiroiditis dengan nyeri. Kemudian sebelahnya adalah subakut tiroiditis tanpa nyeri. Yang PPT ini adalah postpartum tiroiditis dan ini adalah penyakit Graves. Nah, di sini kita lihat yang memiliki keluhan nyeri di leher ya. Kemudian ada gejala-gejala tiroidnya ini terjadi di subakut tiroiditis yang dengan nyeri ya. Sedangkan kalau pada Graves maupun yang tanpa nyeri dan yang berhubungan dengan postpartum ini semuanya negatif. Kemudian tanda-tanda inflamasi ditemukan pada yang dengan nyeri ya. Sedangkan parameter TSH, FT4 dan T3 atau FT3 ini tergantung pada perjalanan penyakitnya. Namun pada stadium awal itu biasanya ditemukan TSH yang meningkat, TSH yang menurun, FT4 dan FT3 yang meningkat. Ya, hampir sama dengan yang penyakit Graves. Kemudian autoantibody baik terhadap peroksidase, tiroglobulin maupun reseptor dari TSH ini bisa ditemukan pada yang penyakit Graves ya. Kalau yang pada subakut tiroiditis tanpa nyeri ini biasanya negatif. Nah, ini beberapa laporan tiroiditis subakut yang berkaitan dengan COVID-19. Kita lihat ini ada 3 laporan kasus dari Italia, 1 dari Meksiko, dan yang tadi kita bicarakan adalah yang dari Singapura ya. Nah, ini kebanyakan terjadi pada wanita dengan rentang usia 18 sampai 69 tahun. Dan biasanya simptomnya itu terjadi setelah diagnosis COVID-19 ya. Bisa 5 hari sampai juga ada yang sampai 1 bulan ya setelah diagnosis. Gejala yang timbul adalah gejala-gejala hipertiroid. Kemudian temuan laboratoriumnya, ini dapat kita lihat bahwa TSH-nya rendah sampai tidak terdeteksi ya, disertai dengan FT4 dan FT3 yang meningkat. Dan kita tidak temukan autoantibody terhadap tiroglobulin ataupun peroksidase dan TSH reseptor ya, negatif semuanya. Dan marker-marker atau penanda inflamasi seperti jumlah leukosit ditemukan meningkat dan CRP serta LED yang meningkat. Ini imagingnya dapat kita lihat di sini rata-rata hipoekoik ya tiroidnya. Dan setelah pemberian prednison kita lihat gejala dari tirotoxicosisnya kembali membaik ya. Gejala-gejala di lehernya membaik termasuk nyerinya. Nah, ada yang parameter labnya bisa membaik normal kembali sampai 40 hari setelah sakit. Nah, kalau kita lihat nih gambaran perjalanan penyakitnya ya. Awalnya inflamasi itu menyebabkan sel folikuler yang rusak sehingga sel folikuler itu kan banyak mengandung T3, T4, tiroglobulin ya. Nah, karena rusak maka keluar ke serum. Nah, terjadi peningkatan T3, T4 di serum. Nah, peningkatan ini akan menghambat
atau umpan balik negatif ke hipofisis sehingga TSH-nya menjadi menurun ya. Kita lihat yang kuning ini adalah TSH, yang merah adalah T4. Kemudian karena sudah banyak yang rusak, maka T3 T4-nya akan habis ya, menurun. Nah, ini akan kadar T3 T4 yang menurun di sirkulasi ini akan menstimulasi sekresi TSH. Namun TSH yang meningkat ini tidak mampu memicu peningkatan T3 T4 ya, karena pada sel yang rusak ternyata reseptor TSH itu pada sel folikulernya juga akan terganggu sehingga respon TSH-nya pada kelenjar tiroid juga akan terganggu. Kemudian dengan membaiknya sel folikuler tiroid, maka uptake iodidanya juga membaik. Nah, dengan adanya bahan baku iodium, maka respon respon TSH kepada kelenjar tiroid membaik dan T3 T4 kembali diproduksi dan kadarnya mulai normal kembali. Nah, di sini dikatakan bahwa semua parameter fungsi tiroid itu akan kembali normal setelah beberapa minggu atau bulan, dan restorasi penyimpanan iodida ini terjadi lambat dan memerlukan waktu lebih dari setahun setelah gejala klinik membaik. Nah, ini mengenai patofisiologinya, jadi rasa nyeri dan pembesaran pada kelenjar tiroid itu terjadi karena proses inflamasi ya. Tiroiditis subakut dengan rasa nyeri itu dapat mengalami reaksi autoimun dan sering bermanifestasi pada orang dengan HLA-BW35-nya positif. Sedangkan kalau yang tidak nyeri itu berhubungan dengan autoantibody. Nah, kedua bentuk ini menyebabkan gejala klinik hipertiroid karena peningkatan hormon tiroid yang keluar dari kelenjar tiroid pada fase tirotoksik, namun dapat juga mengalami kekurangan hormon tiroid pada fase hipotiroid. Nah, sebanyak 90% pasien dengan tiroiditis subakut yang nyeri dapat sembuh spontan dan sempurna, dan fungsi tiroid bisa kembali normal. Namun 10% pasien itu dapat berkembang menjadi hipotiroid dan memerlukan terapi pengganti levotiroksin yang permanen. Nah, hubungannya dengan infeksi SARS-CoV-2, kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 itu dapat masuk ke dalam sel dengan melalui reseptor S2. Nah, pada kelenjar tiroid itu ekspresi S2 itu lebih banyak daripada di paru ya, sehingga kemungkinan untuk infeksi SARS-CoV-2 pada kelenjar tiroid itu sangatlah mungkin. Jadi klinisi harus memikirkan kemungkinan tiroiditis subakut pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2. Nah, karena SARS-CoV-2 ini banyak yang tanpa gejala, maka pada pasien dengan kecurigaan tiroiditis subakut itu harus diperiksa untuk SARS-CoV-2-nya. Nah, ini algoritma laboratorium untuk evaluasi fungsi tiroid. Jadi diawali dengan screening pemeriksaan TSH, baru diikuti dengan FT4. Nah, apabila TSH-nya perubahan TSH dan FT4-nya ini paralel, nah ini menandakan bahwa kerusakan terjadi sekunder ya, bukan di kelenjar tiroidnya. Tapi kalau kita lihat perubahan TSH dan FT4 ini berlawanan, itu kemungkinan kelainannya primer di kelenjar tiroid. Nah, TSH digunakan sebagai tes screening pertama bagi pasien yang diduga ada masalah tiroid. Bersama dengan pemeriksaan FT4 dan T3, ini digunakan untuk diagnosis penyakit tiroid dan dapat membedakan kelainannya primer atau sekunder. Dan ini tadi perubahan yang paralel itu menandakan kelainan di luar kelenjar tiroid, dan perubahan yang berlawanan itu mengindikasikan kelainannya pada primer kelenjar tiroid. Jadi TSH ini menstimulasi kelenjar tiroid untuk melepaskan T3 dan T4. Terutama yang diproduksi adalah T4 ya. Namun di sirkulasi T4 ini akan diubah menjadi T3 melalui proses deiodinase. Nah, T3 ini merupakan inhibitor utama terhadap sekresi TSH.
Sekresi TSH ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil dari T4 bebas melalui feedback negatifnya. Kadar TSH yang abnormal ini akan terdeteksi terlebih dahulu daripada T4 bebas yang abnormal, baik pada keadaan hipotiroid maupun pada keadaan hipertiroid. Dikatakan bahwa perubahan 2 kali konsentrasi T4 di serum itu akan mengubah 100 kali lipat konsentrasi TSH. Nah, untuk pemeriksaan TSH ini sudah ada 3 generasi ya. Nah, yang banyak dipakai sekarang adalah generasi ketiga atau yang kita kenal dengan TSH sensitif. Pada pemeriksaan TSH sensitif ini batas deteksinya bisa jauh lebih rendah, yaitu kurang dari 0,01 mili international unit per liter, dan hasilnya juga lebih cepat. Jadi ini sangat baik untuk mendiagnosis hipertiroid ya, karena pada hipertiroid TSH-nya sangat rendah. Di sini kita lihat bahwa untuk sekresi sintesis maupun sekresi T3 dan T4 ini membutuhkan tiroglobulin yang dihasilkan oleh Golgi kompleks ya, juga iodida yang dari aliran darah ya. Dan nanti dengan tiroglobulin, iodida ini dengan molekul yang mid nih ya, monoiodotirosin. Kalau dengan 2 molekul di iodotirosin membentuk DIT. Kalau 1 mid dan 1 dit dia membentuk T3, sedangkan 2 dit dia membentuk T4. Nah, T4 dan T3 ini akan dilepaskan ke sirkulasi ya, dan tiroglobulin ini akan dipakai kembali. Jadi untuk produksi T3 T4 ini sangat membutuhkan iodida dan tiroglobulin ya. Nah, ini mengenai metabolik dinamiknya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa T4 ini diproduksi lebih banyak daripada T3. Namun di sirkulasi T4 ini akan diubah menjadi T3. Half-life-nya lebih panjang yang T4, namun metabolik potensinya itu lebih besar pada yang T3, sehingga untuk menekan TSH ini lebih poten ya T3-nya. Nah, ini adalah berbagai macam gambaran gangguan fungsi tiroid. Jadi disfungsi tiroid ini dibagi menjadi hipotiroid dan hipertiroid, di mana pada hipotiroid dengan kelainan primer pada kelenjar tiroid akan ditemukan TSH yang meningkat, disertai dengan T3 dan T4 yang menurun. Nah, di sini akan ada pembesaran kelenjar tiroid. Kalau yang sekunder, kelainannya misalnya terjadi pada hipotalamik maupun anterior kelenjar pituitari. Nah, ini kita lihat baik T3, T4, TRH, dan TSH ini sama-sama semuanya menurun ya, dan tidak ada pembesaran kelenjar gondok. Nah, pada keadaan kekurangan iodium, kita lihat TSH-nya meningkat. Walaupun TSH-nya meningkat karena bahan bakunya kurang, maka T3, T4-nya tetap turun ya. Dan ini akan kelenjar tiroid akan bekerja keras karena TSH-nya terus-menerus meningkat ya, sehingga terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Nah, pada hipertiroid, misalnya pada Graves' disease ya, autoimun, di sini TSH-nya itu reseptor TSH-nya akan ditempati oleh thyroid stimulating immunoglobulin, sehingga kadar T3 T4-nya akan meningkat. Walaupun T3 T4 yang meningkat di sirkulasi itu akan memberikan feedback negatif ke kelenjar hipofisis sehingga TSH-nya menurun. Nah, di sini akan kita temukan pembesaran kelenjar gondok, kelenjar tiroid. Kemudian kalau hipertiroidnya sekunder karena kelainan di hipotalamus ataupun di hipofisis anterior, kita lihat di sini T3 T4-nya meningkat, TRH dan TSH-nya juga meningkat, disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kalau ada tumor tiroid yang hipersekresi, yang mensekresi hormon tiroksin, nah kita bisa temukan bahwa T3 T4-nya meningkat dan TSH-nya menurun tanpa ada pembesaran kelenjar tiroid. Ya, sebagai kesimpulan, tiroiditis subakut dapat terjadi akibat komplikasi dari COVID-19. Pada fase awal tiroiditis subakut dapat terjadi hipertiroid ya, akibat keluarnya hormon tiroid dari sel folikuler tiroid yang rusak yang ditandai dengan TSH yang menurun, T3 dan T4 yang meningkat.
Fase berikutnya dapat terjadi hipotiroid karena T3 T4 yang sudah dikeluarkan pada fase awal dan ditandai dengan TSH yang meningkat, T3 T4 yang menurun. Pada fase penyembuhan, sel folikuler membaik dan respon terhadap uptake iodiumnya juga membaik, sehingga dapat diproduksi kembali T3 T4 dan TSH-nya juga kembali normal. Jadi pemeriksaan TSH digunakan untuk screening pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan FT4 dan FT3 untuk menentukan kelainan yang terjadi primer di kelenjar tiroid ataupun sekunder. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator.